Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinan Rahma Vivi dengan NB 141220050 absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan pengukuran produktivitas dengan pendekatan model Postpak. Untuk susunannya sebentar. Rumus untuk rumus perhitungan Postpak sendiri ada rumus produktivitas, aspeknya produksi, organisasi, penjualan, produksi, tenaga kerja, modal. Untuk rumusnya produksi pendapatan bersih dibagi HPP, untuk organisasi nilai tambah hari dibagi biaya umum, untuk penjualan laba kotor dibagi biaya penjualan, untuk produk laba kotor dibagi biaya langsung, untuk tenaga kerja laba kotor dibagi gaji total, untuk modal pendapatan bersih dibagi modal. Untuk rumus indeks produktivitas sendiri, indeks produktivitas periode dasar dan periode saat ini. Indeks produktivitas periode dasar yaitu rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Untuk periode saat ini, indeks produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Untuk studi kasus pengukuran produktivitas dengan pendekatan model Postpak, data keuangan perusahaannya seperti ini. Di dalam data tersebut ada produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, modal. Untuk bulannya sendiri saya mengambil 14 bulan dari bulan Januari 2024 sampai Februari 2025. Maaf ini yang atas typo sedikit. Next, data rasio produktivitas tenaga kerja. Ada laba kotor dan gaji total. Untuk diagram rasio produktivitas tenaga kerja sebagai berikut. Untuk keterangannya sendiri, rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 1,50 di bulan Desember 2024. Rasio produktivitas tenaga kerja terendah adalah 0,94 di bulan Maret 2024. Rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengah adalah 1,35 di bulan Agustus 2024. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas IP tenaga kerja sendiri sebagai berikut. Ada periode dasar, bulan, rasio produktivitas, indeks produktivitas IP tenaga kerja, indeks produktivitas. Oke, next. Grafik indeks produktivitas tenaga kerja sendiri sebagai berikut. Diagram indeks produktivitas tenaga kerja. Untuk keterangannya, indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 120 di bulan Desember 2024. Indeks produktivitas IP tenaga kerja terendah adalah 76 di bulan Maret 2024. Indeks produktivitas tenaga kerja tengah-tengah adalah 108 di bulan Agustus 2024. Kesimpulan perhitungan keseluruhan aspek ini adalah sebagai berikut. Rasio produktivitas ada produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk rata-ratanya sendiri, produksi ada di angka 1,72, organisasi 3,88, penjualan 3,6, produk 1,41, tenaga kerja 1,26, modal 1,99. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 4 di aspek organisasi. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 1,25 di tenaga kerja. Rasio produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah terendah tadi ada di tenaga kerja. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah adalah 3,7 di penjualan. Untuk diagramnya sebagai berikut. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspeknya. Next. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas IP tenaga kerja sebagai berikut. Bagian produktivitas ada tenaga kerja, kriteria produksi ada hard skill, tindakan perbaikan ada dasar ketiga, analisis masalah teknis, prosedur kerja, lingkungan kerja, motivasi. Rata-rata rasio produktivitas seluruhan aspek terendah adalah 1,25 milik aspek tenaga kerja. Oleh karena itu, usulan ataupun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pada aspek tenaga kerja. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.